Baiklah, di kesempatan video tutorial Excel kali ini kita akan belajar Excel dari awal sampai Anda mahir menggunakannya, mulai dari cara membuka, membuat dokumen baru, mengatur kertas dan margin, kemudian input data, format font, baris dan kolom, serta penggunaan beberapa fungsi atau rumus di Excel, serta yang terakhir yaitu mencetak dokumen. Hanya dengan beberapa menit Anda akan berhasil menguasai aplikasi Microsoft Excel. Oke, langsung saja yang pertama yaitu cara membuka aplikasi. Untuk membukanya, seperti biasa Anda tinggal pilih shortcut yang ada di desktop. Kalau tidak ada, coba di bagian taskbar di bawah ini. Nah, jika ada, Anda tinggal pilih logonya atau ikonnya berupa X ini, Excel. Atau jika tidak ada, tidak muncul di desktop maupun di taskbar, maka tinggal pilih tombol Start Windows, kemudian ketikkan Excel. Maka secara otomatis Windows akan mencari aplikasi Excel yang terinstall di komputer. Anda tinggal pilih lagi. Di sini secara otomatis Excel akan membuka atau membuat satu book baru, yaitu dengan judul workbook book 1 dengan satu sheet. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu memilih atau mengatur dokumen. Nah, kita menu pack layout, kemudian kita atur marginnya. Nah, di sini Anda pilih custom. Nah, yang pertama kita atur marginnya. Margin adalah batas dari pinggiran kertas. Ini adalah margin atau jarak antara dokumen dengan kertas, tepi kertas. Oke, di sini kita kasih 2 saja, kemudian yang right kanan 2, atas juga 2 dan bawah juga 2. Selanjutnya di tab back ini kita pilih orientasinya. Jika Anda ingin membuat dokumen berupa layout yang vertikal, Anda pilih portrait. Jika modelnya mendatar atau horizontal, Anda pilih landscape ini. Kemudian di bagian paper size Anda pilih kertas yang digunakan. Jika Anda menggunakan kertas A4, di sini otomatis settingan sudah mengarah ke A4. Atau jika Anda ingin menggunakan jenis kertas lain, Anda bisa memilihnya di sini dari pilihan drop down list yang ada di sini. Oke, di sini kita gunakan kertas A4 saja. Kemudian klik OK. Nah, di sini muncul garis putus-putus, ini tandanya batas dari kertas yang kita gunakan. Nantinya jika melebihi dari yang di atas ini, maka dokumen berlanjut ke halaman berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu kita melakukan input data. Misalnya di sini kita akan membuat daftar nilai siswa. Kita ketikkan judulnya. Kemudian di bawahnya yaitu terdiri dari headernya yaitu nomor, kemudian nama siswa, lalu mata pelajaran. Di bawahnya kita kasih mata pelajaran matematika, kemudian IPA dan bahasa Indonesia. Kemudian di atasnya lagi yaitu total nilai. Kemudian nilai rata-rata, nah di sini kita input nomornya. Anda bisa membuatnya 1, 2, kemudian pilih keduanya, lalu kita klik handle yang ada di pojok kanan bawah ini, kemudian kita buat 8 siswa aja. Kemudian ini nama siswanya,
kita masukkan, misalnya Ana, kemudian Budi, misalnya Cici, misalnya Doni, kemudian Elia, Faris, Gani, dan Huda. Oke, selanjutnya kita input nilainya, nilai 10 sampai 100, misalnya ini 85, 75, 80, 65, 60, 75, 70, 65. Ini saya buat acak aja. Nah, untuk berpindah dari satu sel ke sel yang lain, Anda bisa menggunakan tanda anak panah pada keyboard, atau untuk beralih ke bawahnya Anda tekan enter. Oke, itu tadi cara melakukan pindah sel. Oke, misalnya IPA, selanjutnya yang bagian bahasa Indonesia. Oke, itu tadi. Selanjutnya nih bagian nilai terendah, kemudian nilai tertinggi. Nah, selanjutnya kita akan mengatur lebar atau tinggi dari kolom dan baris. Oke, di sini masih berantakan. Nah, kita akan melakukan pengaturan font, baris, dan kolom. Oke, ini saya atur rata tengah, saya pilih dengan cara klik tahan, kemudian bagian tab home, Anda pilih yang ini, rata tengah, kemudian rata atas bawah ini. Kemudian di sini kita akan buat jadi satu baris dengan pilih di dua baris ini, kemudian pilih merge center ini juga sama, merge center, kemudian ini secara horizontal merge center, kemudian ini juga sama, dan ini juga, sehingga nanti terlihat rapi. Untuk mengatur lebar kolom, Anda tinggal klik di sini, lalu tahan, lalu geser. Nah, atau Anda bisa klik dua kali. Maka kalau Anda klik dua kali, maka lebar kolom akan menyesuaikan teks atau data yang ada di kolom tersebut. Misalnya seperti ini, maka di sini akan mengecil karena datanya cukup kecil atau sedikit. Nah, biar ini bisa rata sama, Anda bisa pilih format, kemudian atur kolom width-nya. Nah, di sini Anda bisa tentukan misalnya 15, maka di sini sama 15 semua. Kalau kelebaran Anda bisa ganti misalnya 10. Masih kurang, misalnya 11. Seperti ini sudah cukup. Kemudian ini kita pilih, lalu atur rata tengah dan rata atas bawah ini. Jadi seperti ini. Kemudian ini kita jadikan rata tengah dan atas bawah ini seperti ini. Oke, ini juga sama rata tengah. Kemudian ini juga sama rata tengah. Nah, center ini. Oke, seperti ini. Kalau ini terlalu lebar, Anda bisa klik kanan lalu format cell, kemudian Anda pilih tab alignment, lalu Anda pilih di bagian text control, Anda pilih wrap text. Maka ketika Anda memperkecil jarak kolom, maka nanti teks yang ada di sini akan otomatis ke bawah. Oke, seperti ini. Selanjutnya di bagian atas, misalnya kita akan memberi efek tebal. Anda tinggal pilih di bagian title-nya ini, judul tabelnya,
Anda pilih bold. Kemudian jika ingin mengganti jenis fontnya atau jenis hurufnya, Anda tinggal pilih di bagian ini. Lalu Anda pilih misalnya Arial Black. Kemudian kita atur ini rata tengah, maka klik kanan Format Cell. Lalu di bagian perataan di sini, Anda di bagian horizontal, Anda pilih Center Across Selection, sehingga nantinya teks ini akan berada di tengah-tengah berdasarkan sel yang kita pilih. Kemudian klik OK seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan border atau garis tepi lewat sini, seperti ini. Kemudian Anda ini juga kita ubah, kasih efek tebal. Kalau Anda ingin efek miring, Anda pilih yang ini. Jika tidak, Anda klik lagi. Kalau mau garis bawah, Anda tinggal pilih yang ini. Apabila ingin memperbesar jenis hurufnya, ukuran hurufnya, Anda tinggal klik ini, increase font size. Nah, dengan klik ini maka otomatis teksnya akan diperbesar. Oke. Selanjutnya yaitu penggunaan rumus atau fungsi. Oke, di sini total nilai, kita akan menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkannya. Ketikkan sama dengan sum, lalu Anda seleksi ketiga sel yang ada nilainya ini, yaitu di matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Selanjutnya Anda tinggal mengklik dan tahan, lalu seret ke bawah, maka secara otomatis rumus akan tercopy di sel di bawahnya. Oke, kita atur rata tengah saja. Kemudian ini juga sama, untuk rata-ratanya kita menggunakan rumus average. Nah, average. Kemudian kita seleksi ketiga nilainya ini, kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, di sini kita copy ke bawah lagi. Nah, di sini banyak koma-koma di belakang koma ini, nilai di belakang koma. Nah, pilih di sini, kemudian kita kasih yang ini. Oh, ini yang pilih yang ini, sehingga kita sisakan satu digit di belakang koma aja. Ini 81,7. Oke. Selanjutnya yaitu nilai terendah dari masing-masing mata pelajaran di sini. Kita gunakan rumus min. Kemudian kita seleksi, kemudian tekan enter. Maka di sini nilai terendah dari mata pelajaran matematika adalah 60. Kemudian kita copy ke samping seperti ini. Atau kita langsung ke sini. Nah, sampai sini. Ini terendahnya, total nilainya 180. Kemudian kita akan mencari nilai tertingginya. Kita gunakan rumus max. Lalu kita seleksi bagian atasnya. Kemudian tekan enter. Selanjutnya kita copy ke samping. Nah, selanjutnya kita kasih tebal dan rata tengah. Seperti ini. Kemudian jika Anda menginginkan yang ini, totalnya ini juga sama, silakan di copy ke samping ini. Nah, rata-ratanya, lalu kita tinggalkan satu ini. Jadi nilai terendahnya, rata-rata nilai terendahnya yaitu 60,0. Kemudian nilai tertinggi rata-ratanya adalah 86,7. Ini total terendahnya 180. Kemudian di total tertingginya yaitu 260. Oke, selanjutnya kita akan menyimpan. Untuk cara menyimpannya, Anda tinggal pilih
ikon save di sini atau Anda tekan Ctrl S. Atau juga bisa melalui tab file kemudian pilih save, maka otomatis akan diarahkan ke save as karena kita baru saja menyimpan dokumen yang baru. Anda pilih browse, dan Anda misalnya ingin diletakkan di drive apa, misalnya di drive D, kemudian ini judulnya misalnya daftar ujian siswa kelas 6 misalnya seperti ini. Anda tinggal ketikkan. Sedikit tips dari saya, yaitu apabila Anda memberi nama sebuah file, biasakan nama tersebut menyiratkan atau mendefinisikan kandungan data yang terdapat pada dokumen tersebut, sehingga apabila ada sesuatu atau lain hal ingin mencarinya, Anda tinggal mengetikkan kata kuncinya melalui Windows Explorer, atau jika Anda kelupaan, Anda akan lebih mudah. Dan jika Anda melihatnya filenya, file ini daftar ujian siswa kelas 6, berarti otomatis sudah tahu isi datanya file ini apa. Oke, kemudian Anda tinggal pilih save. Nah, maka data Anda telah tersimpan. Oke, misalnya dari sini kita inginkan barisnya lebih besar, Anda bisa mengaturnya. Anda tinggal pilih. Oke. Untuk mengaturnya Anda harus memilihnya atau menseleksinya terlebih dahulu, kemudian pilih format di sini, pilih tab home. Di bagian sel pilih format, kemudian ini adalah row height, adalah tinggi barisnya, misalnya 15, maka di sini akan lebih lebar, dan ini kita atur rata tengah saja seperti ini. Oke, itu tadi cara belajar Excel dari 0 sampai dengan selesai. Yang terakhir yaitu kita akan mencetak dokumennya. Untuk mencetaknya cukup mudah, Anda tinggal pilih file, tab file, kemudian pilih print. Di sini print. Nah, di sini Anda akan ada pilihan printer. Jika di komputer Anda sudah terinstalasi oleh printer atau lebih dari satu, maka di sini ada banyak pilihan printernya. Oke. Di sini karena saya tidak videokan, di sini saya akan cetak berupa PDF dengan menggunakan printer PDF saja. Oke, kita pilih yang PDF printer. Nah, ini untuk menentukan packnya, ini cuma satu, maka saya pilih 1 sampai 1. Jika ada banyak dokumen, Anda tinggal pilih 1 sampai misalnya 10, tinggal Anda ketikkan di sini. Ini cuma 1. Kemudian ini orientasinya sudah betul sesuai dengan setup yang di awal tadi. Anda tinggal pilih print. Oke, karena saya menggunakan printer PDF, nanti hasilnya berupa file PDF saya simpan di desktop. Kemudian saya pilih save. Nah, maka hasil cetakannya kurang lebih seperti ini nantinya kalau di kertas. Karena ini berupa PDF, maka tampilannya seperti ini file PDF-nya. Oke, itu tadi cara menguasai aplikasi Excel hanya dalam beberapa menit saja. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk Anda dalam belajar Excel. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.